Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang konsep pemanufakturan atau just in time. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Al Jaludin Rumi, biasa dipanggil Al dengan NIM 1511519065. Pertama-tama, kita akan membahas tentang latar belakang timbulnya just in time. Kemunculan just in time tidak terlepas dari sistem produksi Toyota yang telah disusun dan dilaksanakan di Jepang segera setelah Perang Dunia Kedua. Karena just in time adalah salah satu metode yang merupakan tiang pendukung dari sistem produksi Toyota, selain otomasi atau otomasi dengan sentuhan manusia. Tachi Ono 1945, tetapi pada saat itu sistem produksi Toyota ini tidak menarik perhatian industri Jepang, tempat di mana sistem ini pertama kali diperkenalkan. Pada tahun 1940-an, Toyota Kichoro yang berada di Jepang sudah sadar akan lemahnya bisnis jika hanya mengandalkan pada dana dan fasilitas dari pemerintah. Bagi Toyota, jika perusahaan-perusahaan Jepang tidak mampu mengimbangi Amerika Serikat kala itu sangat berjaya di dunia internasional, maka industri Jepang tidak akan bertahan. Krisis minyak oil shock pada musim gugur 1973 yang diikuti dengan resesi telah mempengaruhi pemerintah, bisnis, dan masyarakat di seluruh dunia. Ekonomi Jepang jatuh sampai pada tingkat pertumbuhan nol, hingga banyak perusahaan yang rugi. Statusnya perusahaan Jepang yang tidak banyak terpengaruh dengan krisis ini adalah Toyota, yang meskipun laba perusahaan menurun, namun pendapatan yang diperoleh selalu lebih besar. Pada tahun 1975, 1976, dan 1977 dibandingkan perusahaan lainnya. Kokohnya Toyota Motor membuat orang ingin tahu apa ya yang terjadi di balik perusahaan Toyota dan sistem apa yang akan diterapkan di sana. Para manajer Jepang yang terbiasa dengan inflasi dan laju pertumbuhan yang tinggi tiba-tiba mendapatkan pada tingkat pertumbuhan 0% yang dipaksa menangani penurunan produksi. Selama krisis ekonomi inilah mereka untuk pertama kali mengetahui hasil yang dicapai oleh Toyota dan usaha yang tidak kenal lelah untuk menghilangkan pemborosan. Pada masa itulah konsep just in time atau JIT yang merupakan konsep dari bagian sistem produksi Toyota atau Toyota Production System pertama kali diperkenalkan pada dunia. Tachi Ono, penemu konsep ini, menemukan bahwa just in time merupakan suatu rangkaian proses produksi di mana suku cadang yang diperlukan untuk perakitan tiba pada ujung lini rakit pada waktu yang diperlukan. Konsep ini timbul karena Mr. Tachi merasa bahwa proses produksi perusahaan-perusahaan Jepang sebelumnya dipenuhi dengan berbagai pemborosan. Ide just in time juga muncul akibat adanya pemikiran bahwa sistem produksi massal ala Amerika yang konvensional meskipun telah berjalan dengan baik dalam waktu yang lama ternyata tidak menguntungkan, apalagi di saat pertumbuhan ekonomi nol. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari just in time. Apa ya just in time itu? Just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah salah satu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan sistem produksi just in time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, overproduction, persediaan barang yang berlebih, excess inventory, atau juga pemborosan dalam waktu penungguan waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita telah mendapat 3 pemborosan. Kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan, overproduction, access inventory, dan waiting. Di antara 7 pemborosan, 7 waste yang harus dihindari dalam sistem produksi Toyota. Dalam menjalankan sistem produksi just in time atau sistem produksi JIT ini diperlukan ketelitian dalam merencanakan jadwal-jadwal produksi, mulai dari jadwal pembelian bahan produksi, jadwal penerimaan bahan produksi, jadwal jalannya produksi, jadwal kesiapan produk, hingga ke jadwal pengiriman barang jadi. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan manufacturing modern saat ini menggunakan berbagai perangkat lunak software yang canggih dalam merencanakan jadwal produksi yang di dalamnya juga termaksud mengeluarkan pemesanan pembelian purchase order dalam pengendalian jumlah persediaan inventory. Software produksi tersebut juga dapat melakukan penukaran informasi mulai dari pemasok vendor hingga ke pelanggan customer melalui Electronic Data in Charge atau ADI untuk memastikan kebenaran sampai ke data-data yang paling rinci atau detail. Kebenaran dan ketepatan waktu pengiriman bahan-bahan produksi sangat diperlukan dalam sistem just in time ini. Contoh,
Pada sebuah perusahaan manufaktur handphone, perusahaan tersebut harus menerima model LCD display yang benar dalam jumlah yang dibutuhkan untuk satu hari produksi. Pemasok LCD display tersebut diharapkan untuk dapat mengirimkan dan tiba dalam gudang produksi dalam batas waktu yang sangat singkat. Sistem permintaan bahan-bahan produksi sedemikian biasanya disebut dengan pull system atau sistem tarik. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan sistem JIT dan sistem tradisional. Untuk JIT itu menggunakan sistem tarikan, persediaan tidak signifikan, basos pemaksud sedikit, kontrak jangka panjang dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur seluler, karyawan berkeahlian ganda, jasa terdesentralisasi, keterlibatan karyawan tinggi, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, total quality control atau TQC. Untuk sistem tradisional, sistem dorongan, selanjutnya ada persediaan signifikan, basis pemasok banyak, kontrak jangka pendek dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur departemen, karyawan terspesialisasi, jasa tersentralisasi, keterlibatan karyawan rendah, gaya manajemen sebagai pemberi perintah, AKBL Quality Level atau AQL. Yang pertama itu ada sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dasar permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh dalam perusahaan pemanufakturan, pemerintahan konsumen melalui aktivitas penjualan, penentuan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan. Aktivitas-aktivitas sebelumnya, pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Selanjutnya, persediaan tidak signifikan dibandingkan dengan persediaan signifikan. Karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit, dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya penyediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan bakar yang dibeli. Selanjutnya ada basis pemasok sedikit dibandingkan basis pemasok banyak. JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah yang sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah, sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak, mungkin dengan mutu yang rendah. Selanjutnya ada kontrak jangka panjang dibandingkan dengan kontrak jangka pendek. JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan, sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, dan berkinerja pengiriman tepat waktu, tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan sistem kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok, sehingga untuk memperoleh harga yang murah harus dibeli dengan jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Struktur seluler dibandingkan dengan struktur departemen. Struktur seluler dalam JIT adalah untuk pengelompokan mesin-mesin dalam suatu keluarga, biasanya ke dalam struktur semelingkaran huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Setiap sel pemanufakturan pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Penggunaan struktur ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan struktur departemen dalam departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapan dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya tidak bernilai tambah dalam jumlah yang besar.
karyawan berkeahlian ganda dibandingkan karyawan yang terspesialisasi. Sistem JIT yang menggunakan sistem tarikan atau bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar keahlian ganda sehingga ahli dalam produksi dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan, pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi dan pemeliharaan. Karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, peletakan, perakitan dan penyempurnaan. Jasa tersentralisasi dibandingkan jasa tersentralisasi. Sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan pada JIT, jasa tersentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Pada karyawan, selain ditugaskan untuk berproduksi, tapi juga ditugaskan pada pekerjaan jasa secara langsung, mendukung produksi si struktur seluler. Keterlibatan tinggi dibandingkan keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan pemerintahan atasan. Sedangkan dalam sistem JIT, manajemen harus dapat memperdayakan pada karyawan dengan cara melibatkan mereka atau member peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Menurut pandangan JIT, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara keseluruhan. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Gaya pemberi fasilitas dibandingkan gaya pemberi perintah. Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawan untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem JIT memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diperdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. TQC dibanding AKL. TQC adalah Total Quality Control. Dalam JIT adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tidak akhir untuk penyempurnaan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Selanjutnya, AQL, Accept Quality Level, dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada hubungan Total Quality Management, TQM, dan Just in Time. Untuk mengimplementasikan Just in Time atau JIT diperlukan adanya sistem total quality secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. JIT mensyaratkan semua departemen dapat menanggapi kebutuhannya. Apabila departemen produksi melaksanakan JIT tetapi organisasi tidak mengupayakan TQM, maka personil departemen produksi akan menghadapi hambatan yang besar. Selain itu, JIT juga mensyaratkan perubahan sehingga sering timbul penolakan dari departemen uang. Memiliki komitmen untuk berubah, perubahan perbaikan secara terus-menerus selalu beriringan dengan total quality management TQM. Demikianlah hubungan antara JIT dan TQM yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, kita akan membahas persyaratan-persyaratan Just in Time atau JIT. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan JIT. Pertama adalah organisasi pabrik. Pabrik yang dengan sistem JIT berusaha untuk mengatur layout berdasarkan produk. Semua proses diperlukan untuk membuat produk tersebut diletakkan dalam satu lokasi. Yang kedua ada pelatihan tim keterampilan. JIT memerlukan tambahan pelatihan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Karyawan diberi pelatihan mengenai bagaimana menghadapi perubahan dilakukan dari sistem tradisional dan bagaimana cara kerja JIT. Yang ketiga ada membentuk aliran atau penyederhanaan. Idealnya suatu lini produksi yang baru dapat disetup dengan batu ujian untuk memproduksi aliran produksi, menyimbangkan aliran tersebut dan memecahkan masalah awal. Selanjutnya
Selanjutnya ada Kanban System. Kanban merupakan sistem manajemen suatu pengendalian perusahaan. Karena itu, Kanban memiliki beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan mengirim produk rusak kepada proses berikutnya. Yang kedua, proses berikutnya hanya mengambil apa yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, produksi hanya sejumlah proses berikutnya. Yang keempat, meratakan beban produksi. Yang kelima, menaati instruktur Kanban pada saat fine tuning. Yang terakhir itu adalah melakukan stabilisasi dan rasionalisasi proses. Selanjutnya ada visibilitas atau pengendalian visual. Salah satu kekuatan JIT adalah sistemnya yang merupakan sistem visual. Melacaknya apa yang terjadi dalam sistem tradisional sulit dilakukan karena para karyawan mondar-mandir mengurus kelebihan barang dalam proses yang banyak, rute produksi yang saling bersilangan. Selanjutnya ada eliminasi kemacetan. Untuk menghapus kemacetan, baik dalam fase setup maupun dalam masa produksi, perlu dilakukan beberapa pendekatan yang melibatkan tim fungsi silang. Tim ini terdiri dari berbagai departemen seperti perekayasaan, manufaktur, keuangan, dan departemen lainnya yang relevan. Selanjutnya ada ukuran lot kecil dan pengurangan waktu setup. Ukuran lot yang ideal bukan ukuran terbesar, tetapi ukuran yang terkecil. Pendekatan ini adalah pendekatan yang sesuai bila mesin-mesin digunakan dalam menghasilkan berbagai bagian atau komponen yang berbeda yang digunakan dalam proses berikutnya dalam tahap produksi. Selanjutnya yang terakhir ada total product maintenance atau biasanya disebut dengan TPM, merupakan suatu keharusan dalam sistem JIT. Mesin-mesin membersihkan dan diberi pelumas secara rutin biasanya dilakukan oleh operator yang menjadikan mesin-mesin tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat-manfaat JIT. Pertama, ada waktu setup gudang dapat dikurangi. Mengatur waktu secara signifikan berkurang dalam waktu yang akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan bottom line mereka untuk melihat lebih banyak waktu efisien dan fokus menghabiskan di daerah lain. Yang kedua ada aliran barang dari gudang ke produksi akan meningkat. Beberapa pekerja akan fokus pada daerah pekerjaannya untuk bekerja secara tepat. Arus barang dari gudang ke rak ditingkatkan, memiliki karyawan difokuskan pada area-area tertentu dari sistem yang akan memungkinkan mereka untuk proses barang lebih cepat daripada harus mereka rentan terhadap kelelahan dan melakukan terlalu banyak pekerjaan sekaligus menyederhanakan tugas-tugas di tangan. Selanjutnya ada pekerjaan yang menguasai berbagai keahlian digunakan lebih efisien. Karyawan yang memiliki multi keterampilan yang digunakan lebih efisien. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk menggunakan pekerja dalam situasi di mana mereka dibutuhkan bila ada kekurangan pekerja dan permainan yang tinggi untuk produk tertentu. Selanjutnya ada penjadwalan produk dan jam kerja. Karyawan akan lebih konsisten. Konsistensi yang lebih baik dari penjadwalan dan konsistensi dari jam bekerja karyawan yang mungkin. Hal ini dapat menghemat uang perusahaan dengan tidak harus membayar pekerja untuk pekerjaan yang tidak selesai atau bisa minta mereka fokus pada pekerjaan lain di sekitar gudang yang belum tentu dilakukan pada hari-hari normal. Selanjutnya ada peningkatan hubungan dengan supplier. Peningkatan penekanan pada hubungan pemasok supplier dicapai dan tidak ada perusahaan yang ingin istirahat dalam sistem persediaan mereka yang akan menciptakan kekurangan pemasukan sementara, tidak memiliki persediaan duduk di rak-rak, persediaan terus sekitar jam menjaga pekerja produktif dan bisnis terfokus pada omset. Miliki manajemen berfokus pada penemuan tenggat waktu yang merupakan karyawan bekerja keras untuk memenuhi tujuan perusahaan untuk melihat manfaat dan kepuasan kerja, promosi atau lebih tinggi bahkan membayar. Selanjutnya ada perputaran persediaan. Kecepatan dengan perputaran terjadi melibatkan sumber daya perusahaan cair tunai, akan ada peningkatan laba bersih. Semakin pendek selang waktu antara penerimaan barang dan bahan baku dan pengaburan dari mereka dalam proses manufaktur, sehingga besar probabilitas filosofi persediaan diputar pada perancangan sistem persediaan yang sempurna, memadukan dasar-dasar meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Fundamental ini adalah laki-laki, material, dan mesin yang disebut dengan 3MS, operasi, manufaktur, atau persediaan. Jika hasil seimbang, baik dan filsafat JIT bisa diterapkan. Sekian materi dari konsep manufaktur dan just in time. Terima kasih semuanya.